Halo Moms, di video kali ini kita akan belajar tentang apa sih itu ASI eksklusif dan bagaimana caranya memperbanyak produksi ASI. Kita simak bareng-bareng yuk Moms. Sebelum masuk ke materi, ada baiknya kita simak dulu nih ilustrasi ASI eksklusif dari Kementerian Kesehatan. Kita simak ya Moms. Apa? Aku mau makan siang, Tante. Ayo gabung makan siang. Lili ikutan juga ya. Lili kan belum bisa makan, Cita. Kalau begitu, selama ini Lili makan apa? Masa dia nggak makan sama sekali sih? Oh, dia sampai umur 6 bulan hanya boleh minum ASI saja. ASI. ASI itu air susu ibu. Oh. Cita pasti juga mendapatkan ASI. Memangnya tidak apa-apa ya kalau bayi cuma dikasih minum saja? ASI itu sudah melengkapi seluruh kebutuhan konsumsi gizi bayi. Sama seperti Cita makan sayur dan buah. ASI adalah sayur dan buah untuk bayi. Memangnya apa manfaat ASI buat Lili, Tante? ASI berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan fisik serta kecerdasan. Wah. Ditambah mengandung zat kekebalan untuk mencegah Lili dari berbagai penyakit seperti diare, batuk pilek, radang tenggorokan, dan gangguan pernafasan pada bayi. Tapi bagaimana cara memberikan ASI di saat Tante bekerja? Sebelum berangkat kerja, Tante berikan ASI langsung kepada Lili. Oh gitu. Selama Tante bekerja, Lili tetap bisa minum ASI yang sudah Tante tampung untuk makan siangnya. Sampai berapa lama Lili harus minum ASI? ASI eksklusif diberikan kepada bayi dari umur 0 sampai 6 bulan. Setelah itu, bayi baru bisa makan bubur atau sereal. Nanti kalau Lili sudah bisa makan, Tante Dama main kesini lagi ya, biar aku dan Lili bisa makan siang bersama. Iya. Ih, kamu anak yang pintar. Pasti dulunya bayi eksklusif deh. Iya dong. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan. Dengan begitu, bayi senang, ibu tenang. Menurut Dokter Anak Indonesia, inisiasi menyusui dini harus diberikan 1 jam setelah bayi lahir dan dilakukan minimal 1 jam atau sampai bayi mulai menyusu Moms. Selanjutnya, 6 bulan pertama hidup bayi hanya diberikan ASI dan dapat dilanjutkan hingga usia 2 tahun. Lalu apa sih pentingnya ASI Moms? Berikut bisa disimak ya Moms, 10 pentingnya ASI bagi bayi. Selain mengandung zat gizi yang penting, ASI itu juga praktis dan ekonomis loh Moms. Jadi tidak perlu repot-repot tuh untuk membuat susu formula. Selain itu ASI juga bisa mencegah obesitas pada bayi dan meningkatkan kecerdasan dari bayi. Lalu apa sih ruginya bila ASI eksklusif tidak diberikan? Banyak ya Moms. Yang pertama, ibu dan anak akan rentan terhadap penyakit sehingga biaya kesehatan untuk pengobatan akan bertambah. Selanjutnya, orang tua harus mengeluarkan biaya lebih untuk susu formula, serta kerugian kognitif di mana IQ anak akan dapat menurun bila tidak mengonsumsi ASI eksklusif Moms. Selanjutnya ada 5 tips nih untuk Moms yang bekerja agar bisa tetap memberikan ASI eksklusif. Tips pertama, persiapkan diri sebelum masuk kerja. Susun jadwal dalam mempersiapkan ASI eksklusif serta mulai menabung ASI Moms. Perah ASI setiap 3 jam sekali dan usahakan tanpa mengganggu waktu menyusui bayi. Semakin sering ASI diperah, tubuh bunda akan semakin banyak memproduksi. Selanjutnya, latih kemampuan memerah ASI. Hindari stres dan sempatkan juga menyusui langsung. Selain itu, persiapkan juga ASIP atau ASI perah. Di tempat kerja, Moms usahakan memerah ASI sebanyak 2 hingga 3 kali ya. Lalu, makanan apa saja kira-kira ya Moms yang bisa melancarkan ASI? Yuk kita simak. Sebenarnya Moms bisa meningkatkan produksi ASI hanya dengan mengkonsumsi 7 makanan sehat dan nikmat pelancar ASI yang telah Mami rangkum berikut ini. Tanpa efek samping, plus lebih murah, jadi bisa hemat pengeluaran deh. Pertama, bayam. Bayam adalah salah satu jenis sayur yang kaya akan zat besi, kalsium, dan asam folat. Bayam efektif banget untuk mengembalikan kadar zat besi dalam tubuh, terutama jika Moms mengalami pendarahan pasca melahirkan si kecil atau menderita anemia. Menurut sebuah studi, kadar zat besi yang rendah dalam tubuh bisa mengakibatkan produksi ASI menjadi rendah pula. Untuk itu, mengkonsumsi bayam sangat diperlukan karena kandungan phytoestrogen dalam bayam ampuh banget meningkatkan produksi ASI. Yang kedua, kacang almond dan kacang mete. Kacang almond dan kacang mete adalah pilihan kacang yang paling disarankan untuk membantu meningkatkan produksi ASI. Karena kacang dipercaya banyak mengandung lemak dan antioksidan yang baik. Moms bisa membeli kacang dalam bentuk mentah dan mengolahnya sendiri di rumah ya.
karena akan jauh lebih sehat. Kalaupun mau membeli kacang dalam kemasan, boleh kok. Hanya saja perhatikan komposisinya. Pilihlah yang rendah sodium dan garam ya mams. Yang ketiga, yogurt. Siapa sih yang gak suka yogurt? Selain nikmat, yogurt adalah sumber probiotik yang sehat. Di dalamnya terkandung protein, kalsium, potasium, fosfor, dan vitamin B12 dalam jumlah yang tinggi. Untuk mams yang sedang menyusui, yogurt dapat membantu mempertahankan protein dan kalsium dalam tubuh. Asupan yogurt secara teratur akan meningkatkan kekebalan tubuh, memperbaiki sistem pencernaan, dan yang pasti membantu meningkatkan produksi ASI. Mams bisa mengkonsumsinya secara langsung atau dicampur dalam smoothies dengan buah-buahan yang segar. Yang keempat, daun katuk. Katuk memiliki kandungan lactagogum yang dapat memicu peningkatan produksi ASI. Kandungan lainnya dalam katuk adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin A, beberapa vitamin B, kalsium, zat besi, dan vitamin C yang berfungsi sebagai antioksidan tambahan. Mams bisa membuat sayur katuk bening dengan tambahan jagung manis. Pasti enak, segar, dan sangat bermanfaat. Yang kelima, kurma. Kurma bukan hanya hidangan berbuka puasa yang manis, sehat, dan disunahkan Nabi. Namun kurma juga mengandung bahan yang efektif untuk melancarkan ASI seperti triptopan, kalsium, zat besi, fosfor, potasium, dan masih banyak kandungan baik lainnya. Triptopan juga bisa memproduksi hormon serotonin yang mendukung proses kimiawi tubuh mams yang sedang menyusui. Banyaknya kandungan gizi pada kurma, selain membuat tubuh mams sehat dan terhindar dari penyakit, dapat juga melancarkan produksi ASI. Yang keenam, wortel. Siapa bilang wortel hanya berguna untuk kesehatan mata? Wortel juga bisa mams manfaatkan sebagai ASI booster loh. Bukan hanya meningkatkan ASI dari segi kuantitas, wortel juga bisa meningkatkan kualitas ASI loh mams. Ini karena kandungan vitamin A yang dimiliki oleh wortel. Untuk merasakan khasiat wortel, mams bisa mengolahnya menjadi sop atau membuat jus segar. Yang ketujuh, beras coklat. Dalam sebuah penelitian, beras coklat atau brown rice dinyatakan efektif menstimulasi hormon yang meningkatkan produksi ASI. Selain lebih sehat dibandingkan beras putih, makanan ini juga memberikan energi tambahan yang mams butuhkan pasca melahirkan. Mams bisa mengganti konsumsi beras putih harian dengan beras coklat ini. Bonusnya, mams bisa lebih langsing karena kalori beras coklat jauh lebih rendah. Oke, itu dia mams 7 makanan pelancar ASI yang sehat, nikmat, dan mudah ditemui. Pastinya hemat di kantong. Yuk mulai besok masukkan bahan makanan tersebut ke dalam list belanja harian atau bulanan mams semua. Nah, berikut ada contoh pengolahan yang bisa mams terapkan di rumah nih. Simak ya mams. Jadi, kita akan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat tahu telur daun katuk. Yang pertama ada tahu, daun katuk, dan juga telur. Selanjutnya, rebus daun katuk selama kurang lebih 30 detik. Lalu haluskan tahu dan tambahkan telur. Setelah itu, campurkan hingga rata ya mams. Aduk terus hingga tahu dan telur bercampur rata. Setelah tercampur rata, tambahkan garam secukupnya. Berikan juga lada secukupnya dan kaldu jamur secukupnya. Lalu aduk lagi hingga semua adonan rata ya mams. Setelah dirasa cukup rata, bisa ditambahkan daun katuknya dan kembali diaduk hingga rata. Selanjutnya panaskan minyak dan goreng adonan tadi. Goreng hingga warnanya kuning kecoklatan ya mams. Saat sudah kuning kecoklatan, bisa diangkat dan ditiriskan minyaknya. Setelah itu, tahu telur daun katuk siap dinikmati. Selamat menikmati.